Selamat malam Ibu, perkenalkan saya Nita Gracia Evelyn Duru, NIM 10202413. Di sini saya akan memaparkan materi tentang kesehatan masyarakat, materi kelompok 1, mata kuliah Ilmu Kesehatan Masyarakat, dosen pengampu oleh Ibu Pemerida Simbolon, SKM MKes. Baik, di sini ilmu kesehatan masyarakat merupakan salah satu ilmu yang mempelajari tentang kesehatan dalam suatu komunitas. Ilmu kesehatan masyarakat berfokus pada rancangan, pada pencegahan atau preventif. Kesehatan masyarakat terdiri dari dua kata dasar, yakni kata sehat dan masyarakat. Sehat berarti berdasarkan definisi WHO adalah suatu keadaan yang sempurna baik secara fisik, mental, dan sosial, serta tidak hanya sebebas dari penyakit atau kelemahan. Definisi sehat terus mengalami perubahan dari tahun ke tahun. Sejarah perkembangan kesehatan masyarakat. Sejarah kesehatan masyarakat berawal dari tokoh mitologi Yunani, Asclepius dan Hygieia. Asclepius dikenal sebagai pelopor pengobatan dan pembedahan yang berfokus pada penyembuhan orang sakit atau kuratif. Sementara itu, Hygieia menekankan pencegahan penyakit melalui pola hidup sehat, seperti konsumsi makanan bergizi, olahraga, istirahat cukup, dan menjaga kebersihan ataupun preventif. Dari kedua pendekatan tersebut berkembang dua bentuk pelayanan kesehatan, yaitu kuratif yang berfokus pada pengobatan individu yang sakit dan preventif berfokus pada pencegahan penyakit dan peningkatan kesehatan masyarakat secara menyeluruh. Tujuan dari kesehatan masyarakat ini yaitu untuk agar masyarakat baik dalam bidang promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif adalah tiap warga masyarakat dapat mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya baik fisik, mental, sosial, serta diharapkan berumur panjang. Ruang lingkup. Beberapa disiplin ilmu yang mendasari ilmu kesehatan masyarakat mencakup ilmu biologi, kedokteran, kimia, fisika, lingkungan, sosiologi, antropologi, psikologi, pendidikan, dan sebagainya. Oleh sebab itu, ilmu kesehatan masyarakat merupakan ilmu multidisiplin atau pilar utama ilmu kesehatan masyarakat atau disiplin ilmu yang menopang ilmu kesehatan masyarakat. Antara lain, yang pertama epidemiologi, dua biostatistik atau statistik kesehatan, tiga kesehatan lingkungan, empat pendidikan kesehatan dan ilmu perilaku, lima administrasi kesehatan masyarakat, enam gizi masyarakat, tujuh kesehatan kerja, delapan sistem informasi kesehatan. Usaha atau upaya kesehatan masyarakat. Upaya kesehatan masyarakat meliputi yang pertama promotif atau peningkatan kesehatan. Adalah upaya yang ditujukan untuk meningkatkan kesehatan yang meliputi usaha-usaha peningkatan gizi, pemeliharaan kesehatan perorangan, pemeliharaan kesehatan lingkungan, olahraga secara teratur, istirahat yang cukup, dan rekreasi sehingga seseorang dapat mencapai tingkat kesehatan yang optimal. Preventif atau pencegahan penyakit adalah upaya yang ditujukan untuk mencegah terjadinya penyakit melalui usaha-usaha pemberian imunisasi pada bayi dan anak, ibu hamil, pemeriksaan kesehatan secara berkala untuk mendeteksi penyakit secara dini. 3. Kuratif adalah upaya yang ditujukan kepada orang sakit untuk dapat diobati secara tepat dan akurat sehingga dalam waktu singkat dapat dipulihkan kesehatannya. Dan yang keempat, rehabilitatif atau pemulihan kesehatan adalah upaya yang ditujukan kepada penderita yang baru pulih dari penyakit yang dideritanya. Masuk pada soal kasus, di desa Sukamaju masih banyak orang tua yang menolak membawa anaknya ke posyandu untuk mendapatkan imunisasi karena percaya pada informasi yang tidak benar yang beredar di media sosial. Akibatnya, cakupan imunisasi di desa tersebut menurun dan beberapa anak mulai terserang penyakit yang sebenarnya dapat dicegah melalui imunisasi. Jadi, bagaimana peran manajemen informasi kesehatan dalam membantu mengatasi masalah tersebut? Nah, manajemen informasi kesehatan berperan dalam menyediakan informasi kesehatan yang akurat, mengedukasi masyarakat melalui media informasi kesehatan, serta membantu tenaga kesehatan menyampaikan pesan kesehatan yang benar agar masyarakat memahami pentingnya imunisasi dan tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang salah.
Masuk pada materi kelompok 3, yaitu pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan adalah kegiatan pelayanan yang dilaksanakan melalui berbagai tahapan kegiatan secara dinamis, meliputi kegiatan membantu, menyiapkan, menyediakan, dan memproses keperluan orang lain dalam hal pemenuhan kebutuhan sehat. Pelayanan kesehatan juga dapat diartikan sebagai upaya yang diselenggarakan sendiri atau secara berkelompok dalam suatu organisasi untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah dan menyembuhkan penyakit, serta memulihkan kesehatan perseorangan, keluarga, kelompok, ataupun masyarakat. Tujuan pelayanan kesehatan. Tujuan pelayanan kesehatan yaitu untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat serta kemampuan masyarakat dalam memelihara kesehatan untuk mencapai tingkat kesehatan yang optimal baik mandiri, keluarga, maupun dalam masyarakat. Bentuk pelayanan kesehatan. Dalam pelayanan kesehatan terdapat 3 bentuk, yaitu primary health care atau pelayanan kesehatan tingkat pertama dilaksanakan pada masyarakat yang memiliki masalah kesehatan yang ringan atau masyarakat yang sehat dan tetap ingin mendapat peningkatan kesehatan agar menjadi optimal dan sejahtera. Secondary health care atau pelayanan kesehatan tingkat kedua yang diperlukan masyarakat yang membutuhkan perawatan di rumah sakit atau rawat inap. Yang ketiga, tertiary health care atau pelayanan kesehatan tingkat ketiga, yang merupakan tingkat pelayanan tertinggi di mana tingkat pelayanan ini apabila tidak lagi dibutuhkan pelayanan pada tingkat pertama dan kedua, biasanya pelayanan membutuhkan tenaga-tenaga ahli atau subspesialis dan sebagai rujukan utama seperti rumah sakit yang bertipe A atau tipe B. Pokok pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan adalah upaya yang diselenggarakan sendiri atau secara bersama-sama dalam suatu organisasi untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah dan menyembuhkan penyakit serta memulihkan kesehatan perorangan, keluarga, kelompok, atau masyarakat. Jadi, pelayanan kesehatan adalah subsistem pelayanan kesehatan yang tujuan utamanya adalah promotif, memelihara dan meningkatkan kesehatan, preventif, pencegahan, kuratif, penyembuhan, dan rehabilitatif, pemulihan, kesehatan perorangan, keluarga, kelompok, atau masyarakat, dan lingkungan. Masuk pada soal kasusnya, seorang pasien lansia datang ke rumah sakit untuk berobat. Saat bertanya mengenai prosedur pelayanan, petugas menjawab dengan nada kurang ramah dan tidak memberikan penjelasan yang jelas, sehingga pasien merasa bingung dan tidak dihargai. Jadi pertanyaannya di sini, mengapa sikap petugas kesehatan sangat penting dalam pelayanan kesehatan? Pada pembahasannya, sikap petugas kesehatan sangat penting karena memengaruhi kenyamanan, kepercayaan, kepuasan pasien, pelayanan yang ramah, sopan, dan komunikatif, yang dapat menciptakan hubungan yang baik antara pasien dan tenaga kesehatan, serta meningkatkan mutu pelayanan kesehatan. Baik, sekian presentasi dari saya. Jika ada kata yang salah, mohon untuk dimaklumi. Terima kasih dan sampai jumpa.